Sesawi Kur Yesus Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan, dan hikmat sukacita dari Bapa sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali terima firman Tuhan sahabatku dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8, pekan biasa ke-32 sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan hikmat sukacita. Kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menjelaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sahabatku, kalau kita cermati baik-baik, kitab suci seringkali menggambarkan bahwa para anak yatim, janda, dan orang asing mendapat perhatian khusus dari Tuhan sahabatku. Bahkan pemazmur menyebut Allah sebagai Bapa anak yatim dan pelindung bagi para janda. Sebab mereka adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, mereka percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, sahabatku. Sehingga mereka tak pernah berhenti datang untuk memohon kepada Allah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, hal ini mau mengatakan bahwa hanya orang-orang yang senantiasa berdoa tanpa henti, yang terus-menerus membina hubungan dengan Allah, dapat bertahan dalam iman, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita melihat dalam Injil pada kesempatan ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak adil itu, sahabatku. Sahabatku, hakim itu digambarkan sebagai seorang yang tidak takut akan Tuhan, sahabatku. Namun dia membantu janda yang terus mendatangi dan memohon bantuannya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kalau hakim yang tidak adil itu saja dapat melakukan hal seperti itu, apalagi Allah, Bapa di sorga, sahabatku. Allah yang adalah sumber kasih pasti akan memperhatikan doa umatnya yang tiada hentinya datang memohon pertolongannya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita semua sebagai pengikut Kristus diingatkan oleh Yesus sendiri melalui perumpamaannya untuk memiliki sikap
seperti janda itu, sahabatku. Suatu sikap yang menggambarkan keyakinan dan ketekunan yang dilakukan tanpa henti dan total, termasuk dalam situasi sulit atau penganiayaan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, garis penting dari semua ini adalah hubungan relasi dengan Tuhan, dengan doa-doa kita, sahabatku. Membangun relasi dengan total dengan Tuhan, dengan ketekunan kita, dengan setiap doa-doa kita. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita membangun sikap intens dengan Tuhan itu dengan doa-doa kita? Ataukah ketika kita mau dekat dengan Tuhan itu hanya ketika kita dalam posisi sulit, dalam posisi kita susah, dalam posisi kita itu ditinggalkan, baru kita itu datang dan sebut nama Tuhan, kita berdoa memohon kepada Tuhan. Ketika kita sudah sukses, kita lupa dengan Tuhan. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari dalam situasi apapun, jatuh bangun kita, rezeki kita sedikit, atau dalam posisi kita sulit, dalam posisi kita juga bahagia, kita selalu intens dekat dengan Tuhan dan berdoa, tetap memohon perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Mari dengan sikap hati kita belajar untuk membangun relasi dengan Tuhan semakin dekat dengan doa dan ketekunan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhir renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala firman yang boleh kami terima dan kami rasakan, boleh kami cecap, ya Tuhan. Firman ini sungguh menguatkan kami, ya Tuhan, menjadi pokok bagi kami, sehingga kami diingatkan untuk semakin dekat dengan Engkau, dengan keyakinan kami, dengan ketekunan kami, semakin mengingatkan kami untuk semakin berdoa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berilah kami sikap pantang menyerah dalam menghadapi semua peristiwa dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami tidak meninggalkan Engkau. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, menjadi berkat bagi orang banyak. Setiap indera kami Engkau pakai, ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup. Kami juga mendoakan, ya Tuhan, bagi mereka-mereka para janda dan lansia. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup mereka senantiasa dalam batin mereka, hikmat sukacita hidup mereka dengan kepenuhan berkat dari-Mu setiap hari. Kami juga mendoakan pula, ya Tuhan, bagi para subscriber kami Sesawi Koi Yesu, penonton setia Sesawi Koi Yesu, kiranya Engkau berkati hidup mereka setiap hari dengan hikmat sukacita dari-Mu. Semoga setiap karya yang kami lakukan itu semua untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami terjadi akan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak, sahabatku. Kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Pertajam iman kita, sahabatku. Semoga dengan firman dan renungan yang singkat ini sungguh benar-benar menguatkan kita, menunjukkan jalan hidup kita, sahabatku. Mari, sahabatku, kita semakin intens dekat dengan Tuhan. Dengan posisi jatuh bangun kita selalu dekat dengan Tuhan, dengan kita siapkan hati selalu berdoa setiap hari. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, dan juga banyak orang terima rahmat sukacita dalam hidup mereka. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later.
Bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati.